Salam hijau teman-teman. Hari ini saya akan menanam ubi jalar dari umbi. Kita akan tanam langsung di bedengan. Ini salah satu solusi bila kita tidak mempunyai stok bibit dari batang ubi jalar. Ubi jalar ini jenis ubi jalar Cilembu, rasanya sangat manis. Sebelum kita tanam, bagus kita pilih umbi yang sudah tua seperti ini. Umbinya ini akan saya potong-potong beberapa bagian dulu. Biasanya di bagian atasnya ini, biasa kalau kita tanam banyak tunasnya tumbuh. Di sini di bagian tengahnya akan saya potong-potong juga, nanti akan saya belah jadi beberapa bagian. Nanti juga kita akan kasih tips bagaimana caranya menanam ubi jalar dari umbi agar nanti bisa banyak umbinya. Di setiap kulitnya ini ada calon mata tunas, jadi nanti saat kita tanam di situ akan tumbuh. Setelah kita belah umbinya, bagus kita jemur dulu sekitar 2 jam agar bekas belahannya ini kering. Nanti pada saat kita tanam, umbinya tidak cepat busuk teman-teman. Jadi kita jemur dulu sekitar 2 jam. Sambil saya akan mempersiapkan lahan. Di sini nanti akan saya tanam. Ini belum saya cangkul, jadi akan saya gemburkan dulu sebelum kita tanam sambil menunggu umbinya kering. Di video sebelumnya saya menanam ubi jalar di dalam karung dari stek batang. Setelah 4 bulan ubi jalarnya saya panen. Ini hasilnya teman-teman. Umbinya padat di dalam karung dan umbinya rata-rata besar. Kalau yang ini ubi jalar jenis ungu. Di sini kita lihat umbinya padat bersusun di dalam karung. Ini besar umbinya teman-teman. Jadi sampai ke atas, ini ada di bagian bawah juga. Jadi padat bersih. Cara tanam ubi jalar seperti ini ada di video sebelumnya, itu ada linknya di atas. Setelah 2 jam umbinya saya jemur. Di sini sudah kering, bekas potongannya ini sudah kering. Jadi saat kita tanam nanti tidak cepat busuk. Tadi sudah saya gemburkan lahannya. Sekarang kita akan tanam. Cara tanamnya sangat mudah, cukup kita buat lubang tanam secukupnya seperti ini, lalu kita timbun sebatas kulit bagian atasnya. Jadi tidak usah kita timbun terlalu dalam, secukupnya saja agar nanti cepat tumbuh tunasnya. Di sini yang penting juga untuk mencegah busuk pada umbi, usahakan jangan kita pupuk dulu. Apalagi kalau menggunakan pupuk kandang yang belum berfermentasi, biasanya umbinya malah busuk teman-teman. Nanti saat sudah tumbuh, kira-kira akarnya sudah kuat, baru kita pupuk. Jadi di sini saya belum pupuk, tadi lahannya cukup saya cangkul saja, cukup kita gemburkan saja dulu. Sudah selesai saya tanam, biasanya sekitar 5 hari ke depan tunasnya sudah mulai tumbuh. Nanti akan kita sambung lagi videonya ketika umbinya sudah tumbuh. Sekarang setelah 3 minggu saya tanam umbinya teman-teman. Sekarang sudah tumbuh. Di sini kita lihat tumbuhnya sudah lumayan agak rimbun ini. Kemarin saat hari keempat tunasnya sudah mulai tumbuh. Di sini kita lihat rata-rata tumbuh. Tapi ada beberapa yang dimakan tikus. Di situ kosong, dimakan tikus. Ini kita lihat ya. Yang ini tumbuh 3 tunas. Yang di sebelah sana, di sini ada 6 tunas. Karena ini saya tanam yang dari bagian atasnya. Di bagian atasnya memang biasa banyak tunas yang tumbuh. Yang ini ada yang 1 tumbuh, ada yang 2 tumbuh. Karena di bagian potongan di bagian tengahnya itu hari. Biasanya kalau di bagian tengahnya ada 1 atau 2 tunas saja yang tumbuh. Di sini kita lihat rata-rata pertumbuhannya bagus. Ini yang dimakan tikus teman-teman. Ini bekas dimakan tikus tapi ada tumbuh. Ini sekitar 3 hari yang lalu baru tumbuh, masih kecil. Di sana juga ada yang dimakan tikus. Jadi ada beberapa yang dimakan tikus.
Nah, selanjutnya supaya ubi jalar ini nanti banyak umbinya, kita akan rebahkan seperti ini teman-teman. Nah, batangnya ini kita rebahkan di tanah seperti ini, tapi ini untuk contoh saja. Karena tunasnya ini masih pendek, nanti sekitar 1 minggu ke depan ketika tunasnya agak panjang baru saya timbun. Nah, jadi cukup kita rebahkan seperti ini, kita timbun sekitar 1 jengkal agar nanti akarnya banyak tumbuh dari situ yang akan jadi bakal umbi. Nah, seperti ini banyak tunas yang tumbuh, nanti akan saya sisakan satu saja. Jadi kita lihat saja, kalau macam terlalu rimbun dari bawah, usahakan kita kurangi tunasnya agar pertumbuhannya bisa bagus. Terus setelah 3 hari kita timbun batangnya, saat itu sudah bisa kita pupuk agar pertumbuhannya bisa cepat subur. Oke bosku, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.